Jadi cara merumuskan yaitu fungsi dan gerakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh bebas tak terbatas, tapi bebas sesuai dengan pilihan teori yang kita butuhkan. Nah, urutannya berikut. Penelitiannya dihadapkan pada suatu kebutuhan atau tantangan. Nah, sehingga kita harus mampu merumuskan masalah sehingga masalah tersebut menjadi jelas batasannya, tuntutannya, dan alternatifnya untuk pemecahan masalah. Karena itu nanti di dalam agak belakang setelah pemecahan masalah itu ada identifikasi masalah atau masalah apa yang akan kita garis, yang akan kita berhenti. Empat pertanyaan, karena semua masalah itu harus dijawab di analisis, ya, bukan hanya sekedar pertanyaan saja. Tapi apa yang ditanyakan di bab satu itu harus dijawab di analisis dan pembahasan. Kemudian menetapkan hipotesis bagaimana titik tolak keadaan di belakang menentukan alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara yang akan dianalisis atau dibahas di bab 4. S1 ada hipotesis itu. Nanti terutama untuk kuantitatif, kalau pendekatan kualitas itu nggak perlu hipotesis. Baru mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Di sini collection of data as evidence, ya. Kemudian selanjutnya mengambil kesimpulan bagaimana hasil olah data itu. Jadi untuk penelitian kuantitatif, kalau belum selesai di lapangan tidak bisa menerapkan olah data. Harus beres dulu, karena angka itu akan berhubungan satu sama lain. Nah, ini prosedur penelitian. Kita harus memilih masalah. Itu prosedurnya, cari masalah dulu. Kalau nggak ada masalah, tidak bisa kita melanjutkan. Kemudian melakukan studi pendahuluan. Kalau kita mau data penunjang, data sekunder, itu harus melakukan studi pendahuluan agar jelas bahwa di sana ada masalah. Tidak boleh mengada-ada, apalagi di instansi. Kalau di sekolah kita mengada-ada, ngarang ada masalah, nanti marah. Ya, sistemnya marah, kalau sekolahnya marah. Oleh karena itu perlu studi pendahuluan. Baru merumuskan masalah. Kemudian setelah merumuskan masalah itu kita melakukan pendekatan. Mau dengan pendekatan melihat apa? Apakah mau kualitatif, kuantitatif, atau mix method? Sekarang banyak yang pakai mix method, tapi pekerjaannya 2 kali berarti. Pertama pakai kuanti dulu dengan hitungan, kemudian pakai kualitatif dengan narasi. Nah, tapi kita akan bertanya apakah narasi itu menunjang atau malah menentang hasil kuantitatif. Itu harus hati-hati, ya. Jadi harus sinkron hasil uji analisisnya. Dan berikutnya adalah membahas dan menarik kesimpulan. Nah, ini kalau yang mixed method harus memadukan bagaimana hasil kuantitatif, hasil kualitatif, dan disimpulkan. Baru kita bisa menulis hasil penelitian. Tesis itu penulisnya sejak awal harus hati-hati dari bab 1 sampai bab akhir kesimpulan 1, ya.
Jadi semuanya harus konsisten, harus berkesinambungan, tidak boleh apa namanya nggak sejalan, harus sejalan. Kalau untuk penelitian ilmiah, ya. Nah, banyak orang menulis hasil penelitian, tapi sementara penelitiannya itu dangkal, ya, misalnya hanya untuk berita, hanya untuk media. Nah, itu sangat beda untuk tesis dan disertasi dan skripsi, karena harus pakai pola ilmiah, ya. Nah, itulah kebanyakan mahasiswa yang susah apa, yang susah tugas akhir, ya, itu. Karena kita harus konsentrasi, terfokus, dan menelaah satu masalah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini baca apa? Baca ya. Kadang-kadang ini Bu, dari awal kita itu mau dari semenjak ada judul mau melangkah awal itu kadang-kadang kita susah. Susahnya gimana? Karena sekarang baru datangnya dosen wali ini belum ada. Jadi itu kita itu langkah-langkahnya dari mana gitu. Biar konsultasinya itu pertama memiliki masalah dulu. Masalah yang satu itu berguna untuk orang banyak, yang bermanfaat untuk orang banyak. Karena itu harus saudara berusaha. Yang kedua, jangan lupa konsisten dengan diterima. Ya, kalau pemerintah kita bagikan seperti manajemen dan pendidikan Islam itu boleh pilih apanya. Salah satu aja, jangan terlalu banyak, ya, nanti sistem busuk kalau masalah terlalu banyak. Dan yang ketiga itu ada data penunjang. Data penunjang semua penelitian harus ada. Misalnya kenapa ini bisa menyebabkan masalah, itu kan di Garut ada masalah kenapa aja, buktinya ada, mana ini peristiwa ini ada, misalnya media kasus apa karena medianya apa, ditayangkannya apa. Jadi harus akurat sumbernya, harus jelas sumbernya. Kemudian tadi sekolah bisa ada hasil evaluasi dari Diknas atau Depran, ya, bisa juga dari Pemda, bisa juga dari sekolah. Kinerja guru itu kan kumulatif akan diteliti, ya, dan hasilnya ada, bisa kita pelajari. Kalau media itu kan berbaur, ya, tidak fokus beritanya apa begitu. Ya ada sendiri yang pandai. Ini loh, ini apa melihat letak yang sangat dicukupi, ya. Nah, begitu fokus kita masalah ya, pertama punya masalah itu. Dan masalah itu harus punya data, ada data awal, bisa kita sajikan bahwa kita tahu ya masalah ini buktinya ada beberapa kasus gitu. Terus begitu ada tunjangan teori, ada baca referensi. Banyak penelitian orang yang konsisten dengan penelitian kita, tapi jangan cari dulu yang sama. Minimal satu variabel itu sudah bisa dianggap sebagai penelitian awal. Jadi harus ada hasil penelitian minimal untuk tes itu 5 penelitian terdahulu. Di Indonesia boleh di kota mana, ya, di luar negeri boleh yang relevan dengan masalah kita, gitu. Nah, masalah itu kan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Apa yang seharusnya dengan kenyataan itu masalah, ya. Jadi intinya di mana dan pakai teori yang tepat. Kita akan mengerti apa, baca bukunya yang cari teori yang tepat.
Ada banyak teori yang bisa digunakan, ya, dari hasil perkuliahan kita, dari baca buku kita, yang skripsi misalnya, yang tesis atau disertasi. Yang paling update adalah jurnal, karena jurnal ini selalu dinamis, ya, dan cepat update. Setiap jurnal pasti ada. Biarkan Anda cari jurnal-jurnal yang memang menunjang terhadap profesi Anda, ya. Jangan jurnal yang tidak mendukung. Itu mudah ya, dengan jurnal di website cari, ya. Kemudian cari jurnal dengan disiplin ilmu Anda, gitu. Banyak yang sudah dilakukan, ya, yang member mirip-mirip jurnal satu variabel pasti ada. Dan untuk kuantitatif paling minimal selalu ada 3 variabel untuk mencari hubungan, ya, untuk mencari pengaruh. Dan dari variabel itu nanti kita lihat dimensinya apa. Saya tadi kualitas sekolah terpadu apa saja dimensinya, apa saja indikatornya, itu harus tetap. Jadi kita bisa melihat teori itu dari beberapa referensi, tidak perlu 1 atau 2 atau data, ya. Kalau menemukan indikatornya dari buku yang lain, jurnal yang lain, bilang. Nah, kalau nggak sambil nulis pasti susah. Kalau ingin enteng sambil nulis. Kita ingin masalah di mana saja ditulis, ya. Kemudian apa fenomenanya. Fenomena tadi masalah persepsi masyarakat itu misalnya semakin berkurang yang mendaftar ke sana, atau ada bullying dari sekolah lain atau apa, ya. Silakan cari pendukung masalah itu. Nah, ini sumbernya harus jelas. Kalau bullying, kata siapa, di mana, diberitakannya, kapan, ya. Kalau media juga semua ada namanya, ada halamannya, ya. Itu harus kita tulis. Jadi jangan tenang begitu, ya, pada pendekatan ilmiah. Makanya kalau ingat sesuatu ditulis aja, jadi nanti kita ingat dan akan mencari referensinya di internet itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau nggak ditulis nanti cepat lupa. Nah, ini adalah ada 11 langkah untuk penelitian. Baca nggak? Yang pertama apa? Memilih masalah. Memilih masalah. Iya. Yang kedua, Studi pendahuluan. Ya, studi pendahuluan. Tadi saya katakan harus terminal itu untuk mencari data penunjang. Jadi Anda main ke sekolah yang dimaksud. Ada data apa? Di BP-nya misalnya, atau hasil rapatnya, ya. Yang ketiga apa? Merumuskan masalah. Jadi ini kita harus sudah mulai menulis beberapa masalah, baru akan keluar rumusan. Nah, rumusan masalah itu identifikasi masalah, berarti kita menentukan permasalahan. Mau apa saja yang kita gali. Nanti itu hanya pertanyaan, tapi dijawab, dibahas, dibahas. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, berarti ada 5 item yang dibantu. Dan untuk tesis tentu akan beda dengan skripsi. Skripsi itu pembahasannya kurang, ya. Kalau tesis lebih mendalam, baru dari tesis dengan teori yang betul.
Kemudian langkah berikutnya adalah memilih pendekatan. Jadi pendekatan apa yang Anda lakukan, apakah pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau mixed method, ya. Langkah berikutnya adalah menentukan sumber data. Nah, tadi mulai hari ini silakan cari jurnal, ya. Dan yang konsisten menganalisis ilmu Anda banyak sekali, ya. Kemudian langkah berikutnya menentukan dan menyusun instrumen. Jadi instrumen ini alat untuk mengukur data berupa pertanyaan, ya, itu harus dipandu oleh fasilitasi variabel. Jadi ada variabel, ada dimensi, ada indikator, dan ada pertanyaan. Untuk melancarkan tugas kita, jangan dengan banyak pertanyaan, tapi mengacu pada indikator yang kita tentukan. Misalnya tadi tentang kualitas lulusan SNBS terpadu itu apa saja, ya. Dimensinya, kualitas, indikatornya, baru nanti terdapat pertanyaan. Pertanyaan itu jangan yang panjang, biar cukup simpel nanti banyak. Semua orang akan memahaminya dengan baik, ya. Karena kalau pertanyaan panjang nanti drama sulit dipahami juga, ya. Makanya bahannya harus simpel, pakai EYD, ya. Tidak butuh panjang-panjang. Kemudian berikutnya pengumpulan data. Nah, data bisa dikumpulkan kalau alat ukur kita, instrumen kita selesai, ya. Jadi instrumen itu harus dianalisis bagaimana reliabilitasnya, bagaimana validitasnya, ya. Nanti ada surat kajian statistik lagi. Oke. Jadi berbarengan dan nanti bisa diterapkan di dalam statistiknya, ya. Dengan Pak apa tuh? Pendekatan kualitatif belum tentu alergi angka atau tampilan angka. Angka tuh harus ada 5 halaman. 5 halaman. Maksimalnya kita menggambarkan data populasi dengan cara apa, pilih sampelnya, ya, dihitung. Kemudian kalau ada data tabel atau gambar, Bapak jangan alergi, karena kualitas juga butuh informasi angka, ya. Kalau nanti dihitungnya dengan angka, harus hati-hati, ya. Jadi Bu, ya, susah itu karena kita belum mulai menuliskan tulisan. Harus rajin coret-coret. Sekarang kan Pakri bawa HP, ada apa gambarkan di sana, ya, tulis. Ini berkaitan dengan kebutuhan saya, kalau saya tinggalkan tadi yang lain. Jadi jangan lupa menulis pada buku juga demikian. Apa sih yang ingin disampaikan oleh baru satu itu, ya, karena prinsip. Jadi kalau baca buku itu
jangan pegang pulpen atau pegang HP, karena kita akan merekam apa intinya. Halaman Bapak buku siapa? Tahun berapa? Nah, kalau ditulis ini karena apa namanya plastik itu bisa dipakai catatan data. Ini dibagi 4 ya misalnya, nanti di feed kita punya catatan sendiri. Dan mulai definisi misalnya kata beberapa orang itu dicatat semuanya yang jelas sampai pada konsep lain. Kalau manajemen kata Terry hanya apa? Poaknya planning ability Soling. Terry itu paling mudah ya. Kalau yang banyak kalau apa? Interbulik ya? Ya. Banyak. Makanya harus baca mengenal dasar sebagai disiplin ilmuwan. Kalau saya memilih juga di MPI ya, cuma saya nggak hanya ayat namanya hadis, bukan bagian saya itu. Ada pertanyaan silakan? Bu, Ya. mengenai tadi yang Ibu jelaskan tentang mix method, ketika hasil datanya, hasil dari kuantitatif dan kualitatif itu berseberangan, apa itu artinya penelitiannya gagal gitu Bu kalau berseberangan hasilnya? Iya. Berarti kita tidak konsisten memakai metode itu. Jadi bagaimana caranya harus konsisten dan kemudian dampingan, saling menunjang. Ya, kan kalau kuali cuma narasi, berarti kita harus mengolah ucapan kita, tulisan kita menjadi satu yang menunjang. Ya, jadi argumentatifnya harus jelas. Kenapa ini begitu? Ya, kenapa misalnya ini besar? Jadi Anda menjelaskan dari hasil kuantitatif itu, jangan berseberangan. Kalau pakai mix method. Penelitian seperti apa atau masalah seperti apa yang bisa pakai metode mix method itu? Apapun bisa. Yang hubungan pengaruh juga. Iya, bisa ya Wanda. Misalnya kita ingin melihat bagaimana kualitas guru ya terhadap kualitas lulusan. Kita hitung dulu tentang kualitas guru dengan indikator yang sama, kemudian kita lulusan yang sama kita permintaan juga. Kalau hasilnya berseberangan, itu kita harus mampu membuat argumentasi yang pas. Kenapa? Kalau misalnya konsisten ya, kebanyakan membahas yang konsisten. Kalau kualitatif itu kan fenomena yang terjadi. Jadi kita menggambarkan apa yang kita potret secara detail. Kalau angka kan nggak bisa diapa-apain, hasil itu ya begitu. Cuman mengapa ini hasilnya begitu? Apakah kita ini masalah menentukan indikator atau banyak indikator yang boleh sudah diberi pemilu Dosen wali. biasanya dosen wali menjadi sekarang ada Pak Agar kenal karena selalu baca kenal lagi saya
ini kan bertiga teamwork yang ngajarnya, mungkin pembagiannya tiga, saya 3, nanti Prof. Usman 3, 1 Prof. Yoni, baru TS begitu. Karena itu juga berlanjut. Kalau saya 3 selesai, lanjut Prof. Yusma, lanjut Prof. Yoni sampai UTS selesai. Setelah UTS mungkin nanti Prof. Yusma 13 kali. Itu saya. Tapi kita belum kebagian tugas baru WA-an ya, kira-kira begitu. Tanggal berapa ini? 2. Jangan 2 STS. Iya. Dibayar Tadi ya baru kelompok 2 ya yang mengusahakan masalahnya. Iya. Kelompok 1 apa? Sudah dipilih kelompok 1. Nih. Kelompok yang kinerja apa dulu? Mau coba masalahnya tentang pengaruh manajemen asrama terhadap kualitas prestasi santri. Kualitas Manajemen pendidikan asrama terhadap kualitas prestasi santri di MA seperti akhir.
di MA tesis secara hukum. Tesis. Manajemen Pendidikan. pengaruh pendidikan. Pengaruh manajemen pendidikan asrama terhadap prestasi santri. Ada masalah apa? Kalau di MA kalau di Persis ini kan ada dua kelompok ya, ada yang asrama dan non asrama, dan itu sekarang menjadi perdebatan ya, ketika santri asrama dikhususkan kelasnya yang asrama aja, yang non asrama aja. Itu dari segi prestasi itu terlihat perbedaannya gitu. Di satu sisi prestasinya lumayan baik, tetapi dari segi semangat belajarnya, terus nilai kompetitifnya, sikap kompetitifnya itu jadi kurang gitu. Juga dari segi sosialnya kurang, sehingga dari pesantren aja di sekolah itu masih menjadi perdebatan apakah asrama itu kelasnya harus dipisah atau di lebur aja gitu ya. Teman-teman ini yang bagus yang dari asrama. Iya, rata-rata dari juara umum per kelas tuh asrama. Tapi semangat belajarnya kurang gitu. Jadi kompetitif per kelasnya di asrama tuh kurang. Ya datanya nanti cari ya, apakah betul nggak itu atau baru kebaran angin ya. Karena kalau cucu saya juga di TK, dari TK sampai SD, nah dia terus yang pulang keluar antar sekolah, dan alhamdulillah tidak ada asrama tapi di rumah. Iya. Ya mungkin karena saya nanya, kebetulan jualan terus kawan perwakilan kemarin BMP ada apa sharing story. Oke. Dia dapat ada apa lagi matematika, tidak susu. Jadi yang jelas ada data dunianya ya, pasti ada sekolahnya atau di asrama orang didik. Kalau di Persis di bawah antara itu kalau yang minta juga sih lima. Ada yang dari itu dua jelas ya. Ada bisnis dan ada aja dari kelompok lain, kelompok tiga mana? Kelompok tiga sudah dapat. Sudah ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tadi berusaha untuk menggabungkan 6 masalah. Namun dari 6 masalah itu satu diambil untuk dibahas bersama. Mohon Ibu dosen untuk mengarahkan. Yang pertama, masalah yang muncul adalah pada lembaga pendidikan Islam, khususnya Madrasah Indiyah Takmiliyah Awaliyah, itu banyak ditemukan tentang kondisi orang tua yang sulit untuk melibatkan diri dalam pendidikan. Padahal tidak sedikit lembaga itu sangat menghormati, menghargai orang tua, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Nah, kemudian dari mana itu data ditemukan? Ada beberapa yang bisa dimunculkan, yaitu dari daftar hadir ketika lembaga mengadakan satu acara pertemuan dengan orang tua. 35 orang misalkan hanya hadir, padahal yang diundang seluruhnya 60 orang. Kemudian kami mencoba pernah melihat penelitian terdahulu yang dilakukan salah satunya oleh mahasiswa S2 dari Universitas Negeri Semarang yang mengambil judul partisipasi orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan
pendidikan dasar anak. Itu diantaranya yang baru ditemukan, Prof. Kemudian apa itu partisipasi? Partisipasi itu keterlibatan aktif seseorang dalam suatu kegiatan atau proses. Dalam konteks pendidikan, di sini partisipasi dapat merujuk pada keterlibatan bukan hanya orang tua saja, tetapi di dalamnya ada siswa, guru, orang tua, dan juga masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengembangan proses pendidikan. Mengapa memilih tema ini? Karena partisipasi tersebut sangat penting dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan Islam dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini judul yang dicoba untuk dibuat adalah pengaruh partisipasi orang tua terhadap meningkatkan efektivitas program pendidikan Islam. Logisnya adalah pendidikan informal, yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Insya Allah biasa. Mungkin itu saja, Prof. Mohon bimbingan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sementara Anda hanya dapat melihat lemahnya interaksi orang tua, Partisipasi. lemahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan pernikahan. Jadi cuma undang datang, dia tidak berbicara, ya misalnya tidak melakukan apa-apa, kemudian ada buku kontak orang tua nggak kalau versi? Ada ya. Buku penghubung, Ya. tapi sulit, tidak ada komunikasi. Jadi ketika kita sampaikan buku penghubung atau misalkan WA grup, Ya. jarang sekali ada tanggapan untuk anak-anak madrasah ini, untuk orang tua di madrasah ini. Oh, gitu ya. Kemudian baiknya karena jumlah ini yang paling efektif untuk memperbaiki orang tua, orang tua apa namanya, dan siswa itu dari posisi karena kemudian dibaca orang tua anak yang kemudian perhatikan apa yang menjadi tugas dulu. Itu saja saya pikir harus dilakukan ya, komunikasinya bukan fatwa, jadi ada baik di sini ya Ini termasuk masalah ya untuk lembaga non formal dan hanya tiga. Baik, terima kasih semuanya. Silakan dilanjut minggu depan oleh orang saya atau Bapak Masa. Ini sudah masuk ke bab 1. Judulnya apa? Latar belakangnya. Jadi Masih kenapa kelompok. penting itu diteliti? Berarti tadi harus ada tentang kerja, ya, harus ada penempatan. Belajar logis. Tapi masih kelompok ya, Prof? Ya, Melanjutkan yang barusan. Melanjutkan yang ini. ya, ya, kalau Jadi untuk waktu sehari, Pengikirnya masing-masing gak ada pilihan anu keras di bahasa kelompok mah eta oh seporos abdi pengen ada mal masing-masing depan target upaya misalnya yang Iya, latar belakang kan sangat lah dan dona nya milihan terus jadi kamu upaya sekan tenang sararea gitu ya, iya.
Ya, sepakat. Ya sambil mencoba masing-masing juga. Mohon masing-masing ada melas. Anak-anak juga dan pembelajarannya. Itu kurang tambah kayak terpaku ku nganal ke senior ini. Masing-masing ada cepengan kalau ya. Terus ya, terus saya nawe. Silakan Pak Ustaz. Kalau misalkan masalah tersebut tuh tidak dipublis gitu, tapi semua warga masyarakat di situ ya, maksudnya masyarakat sekolah tersebut tuh merasakan itu Bu gimana Bu? Jadi sumbernya gimana Bu? Sumber masalahnya? Ya, wawancara aja dengan orang tua atau guru. Oh, wawancara. Nanti ada sumbernya, nanti wawancara pengertian manusia. Oh iya. Biasanya masalah itu. Yang penting ada informasi yang masuk dari seputar sekolah. Jadi Tersebut dia skripsi pesantren ke datanya ke baru datang wawancara masuk Iya, bikin angket orang tua. nah, dari yang kemarin hari ini nanti saya kirim Divulgasi itu. karena ganti banyak harapan. yang ke sumber teh judulnya yayasan wawancara Dan PR-nya bulan-bulan bagaimana orang tahu nilai kinerja orang masa yang lain beda-beda adalah kemudian benar-benar masyarakat setiap orang ini kalau lain berbiasa nanti saya kirim ya keistimewaan jadi share saja ini kajian teori dengan hampir ya. Jadi di sini kita mencari permasalahan, kemudian mencari teori yang relevan dan menemukan kiasan. Baru menggunakan silakan dalam teori itu yang paham sebagai apa menyerahkan bahwa ini lokal teori. Kemudian sebagai prediksi untuk meramalkan bagaimana ketika kita menangani masalah itu dan aman. Kemudian yang berikutnya sebagai kontrol. Jadi itulah bedanya penelitian lakukan olehnya dan tidak. Jadi minggu ini data lakuin data masalah. Jadi poin teratas setelah judul adalah tambah.
bukan latar belakang kemudian mana itu sudah seminar. Sepertos pengalaman Arifin seperti Tuhan soal pembangunan mana logistik dan seperti banyak dasar cenderung kan tidak mendasar tidak berdasar kan ada ini temannya sebab ada yang ujar tapi kan tetap gue bila kenyataan tapi kadang mekanisme prosedur dan jalan perlu banyak mengambil dari yang lain kan satu teori saja. Abdi yang menjaga. Kalau untuk komparasi bacaan ada beberapa ya, teman dikomentari. Pas ayam baturan harus kau orang ya biasa awal ya. Kenapa ya? Seperti saling menekan. Berbagi saja. Tapi satu lagi ambil. Dan kenapa akan ambil? Ya. Ketika ada dan terus kalangan media audio tadi apa berkait sepatu Liza maupun orang bisa sampai setubuh alam ini memang satu nama bakal jadi contohnya nama itu Jawa dan biasanya mah ayat saran ayat menyerahkan tidak mengerti kami bisa tidak awal menulis ayat kepada hati sulit sulit maaf berpikir bermis kehormatan beda saya sudah pikir pertemuan kedua memiliki masalah jangan baca utara baca stres baru mau atau dan poin kemudian adalah ada dengan bahasa pemikiran dan analog jadi lupa kalau saya seperti itu musik grafis dari mulai dulu nama pokok gambar pemasaran terus simbolnya jelas tulis tidak terbuka ya kelompok tapi nama-namanya ada karena dari
Jadinya Itu tidak berada di sini. Enggak, bukan maksudnya.